Tariq bin Ziyad, jejak sejarah penaklukan Islam di Andalusia Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. Channel ini mengulas tentang biografi tokoh nasional sampai internasional, lintas waktu dan lintas zaman, mulai dari ulama, pejuang sampai pahlawan, mulai artis, selebritis, saintis sampai politisi. Tokoh yang akan kita ulas kali ini adalah sang pembebas Andalusia Spanyol, Panglima Perang Bani Umayyah yang memimpin 7.000 prajurit Muslim pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi. Nama besarnya diabadikan pada selat yang sekarang dikenal dengan sebutan Selat Gibraltar. Ia adalah Tariq bin Ziyad yang dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tariq el Tuerto. Namun sebelum itu, terima kasih kepada sobat sekalian yang sudah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya sekarang ya. Jangan lupa pula menekan tanda lonceng di sebelahnya. Karena dengan begitu, setiap ada video baru, Anda akan langsung mendapat pemberitahuan. Sudah? Kalau sudah, yuk simak sampai selesai. Tariq bin Ziyad adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Andalus, yang sekarang wilayah ini menjadi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Asal-usul Tariq bin Ziyad. Menurut sejarah Syauqi Abu Khalil, ada yang menyebut Tariq adalah keturunan Bani Hamdan dari Persia atau dari suku Lahm. Ada juga yang menyebutkan Tariq berasal dari bangsa Vandal. Namun, banyak sejarawan yang menganggap dia keturunan dari bangsa Barbar. Menurut Alwi Alatas, Tariq berasal dari keluarga Muslim dan sejak kecil telah dididik secara Islam oleh ayahnya. Pendapat lain menyebutkan Tariq bin Ziyad adalah bekas budak Musa bin Nusair. Musa membebaskannya setelah melihat potensi Tariq, kemudian menempatkannya sebagai salah satu pasukannya. Tariq bin Ziyad dikenal memiliki beberapa versi nama. Yang pertama, Al-Idrisi, geografer Muslim dari abad ke-12, menyebut nama Tariq dengan Tariq bin Abdullah bin Wanamu al-Zanati. 2. Ibnu Iddori menyebut nama lengkap Tariq adalah Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Walhu bin Warfajum bin Nabarghosam bin Walhas bin Yatufat bin Nafzau. 3. Ibnu Iddori juga menyebut nama lengkapnya dengan Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Rafu bin Warfajum bin Yanghosam bin Walhas bin Yatufat bin Nafzau. Legenda kedatangan Tariq bin Ziyad. Saat Tariq baru membebaskan kota Algeciras, ada seorang wanita tua yang meminta untuk bertemu Tariq. Setelah diizinkan oleh Tariq, wanita tua ini menunturkan kisahnya bahwa ia dulu memiliki seorang suami. Suaminya selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti negeri ini akan ditaklukkan oleh seorang jenderal asing. Jenderal ini memiliki kening yang menonjol dan tai lalat hitam yang ditumbuhi rambut pada pundak kirinya. Dengan itu, Tariq segera membuka pundak bagian kirinya yang ternyata memang memiliki tanda yang sama seperti yang dituturkan wanita tersebut. Legenda Istana 27 Gembok. Kerajaan Visigoth memiliki satu istana yang sangat indah di Toledo dan memiliki 27 gembok. Raja-raja sebelumnya selalu berpesan bahwa apapun yang terjadi, istana itu tidak boleh dimasuki satu orang pun. Setiap raja yang baru bahkan menambahkan satu gembok sehingga ada 27 gembok. Saat Roderick naik tahta, ia sangat penasaran dengan isi istana itu. Pada suatu hari, ia membongkar semua gembok yang ada dan memasuki istana itu. Ternyata, di dalam istana itu terdapat sebuah ruangan lagi yang dikunci. Setelah membongkar kunci ruangan itu, Roderick kembali memasuki ruangan yang lebih dalam lagi.
Ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah perkamen yang berisi lukisan orang-orang yang sedang menunggang kuda. Mereka memakai baju yang kasar, penuh debu, memakai serban di kepalanya, dan pedang mereka melengkung. Di sana juga terdapat sebuah tulisan, "Kapanpun ruang perlindungan ini dilanggar dan mantra ini terdapat pada guci ini dilanggar, orang-orang yang terlukis pada guci ini akan menyerbu Andalusia, menggulingkan singgasana rajanya, serta menduduki seluruh negeri." Roderick ketakutan setelah membaca itu dan meyakinkan bahwa bencana akan menimpa dirinya. Kisah Julian dan putrinya. Julian adalah penguasa Ceuta. Dia menandatangani perjanjian damai dengan kekhalifahan melalui Musa bin Nusair. Julian memiliki seorang putri sangat cantik yang bernama Florinda. Demi hubungan yang baik dengan Visigoth, Florinda dikirim ke istana Roderick untuk belajar. Roderick tertarik dan ingin menikahi Florinda, tetapi Florinda menolaknya. Roderick yang marah kemudian mengancamnya. Namun, berkat kecerdasannya, Florinda berhasil menyeludupkan sebuah surat keluar istana Roderick dan mengirimnya ke Julian, ayahnya. Julian sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Roderick. Ia segera menuju istana Roderick untuk mengambil Florinda. Setelah berhasil mengamankan Florinda di istana Ceuta, Julian menuju kediaman Musa bin Nusair, memintanya untuk menyerang Visigoth. Awalnya, Musa menolaknya karena saat itu semenanjung Iberia belum dikenal di kalangan kaum muslimin. Namun, Julian terus mendesaknya. Akhirnya, Musa meminta Julian untuk menyerang semenanjung Iberia dengan pasukan kecil untuk menunjukkan keseriusannya. Julian melaksanakan perintah itu. Ia membawa 2 kapal dan menyerang Algeciras. Keesokan harinya, ia berhasil pulang dan menunjukkan harta rampasan perang kepada Musa bin Nusair dalam jumlah yang banyak. Musa pun mempercayai Julian. Ekspedisi pertama. Musa bin Nusair bergerak cepat mengirimkan surat kepada Khalifah Al-Walid di Damaskus, meminta izin untuk membebaskan semenanjung Iberia. Jawaban dari Al-Walid pun datang. Hendaknya kirim dulu pasukan kecil ke negeri itu hingga mereka bisa menyerangnya dan membawa berita kepadamu tentang apa-apa yang terdapat di negeri tersebut. Hati-hatilah, jangan sampai kaum muslimin musnah oleh teror dan bahaya lautan. Musa bin Nusair mengirim balasannya. Ini bukan lautan, tetapi hanya terusan sempit. Pantainya terlihat di kejauhan. Al-Walid kembali membalas suratnya. Tidak apa-apa, tetaplah kirim pasukan pendahuluan ke sana. Setelah mendapatkan izin dari Khalifah, Musa bin Nusair mengirim pasukan ekspedisi awal ke wilayah semenanjung Iberia. Pasukan ini dipimpin oleh Tarif bin Malik. Tarif bin Malik memimpin 500 tentara yang di dalamnya ada 100 penunggang kuda. Tarif berangkat dengan menggunakan 4 buah kapal. Mereka mendarat di pulau paling selatan semenanjung Iberia. Kelak, pulau itu akan dinamakan kota Tarifa yang berasal dari nama Tarif bin Malik. Tarif segera melaksanakan perintah Musa bin Nusair untuk menyerang daerah terdekat dari tempatnya berlabuh. Setelah berhasil, Tarif kembali ke Musa bin Nusair dan membawakan harta rampasan perang yang banyak. Ia juga menyebut negeri itu dengan sebutan Jazirat Al-Qodra, pulau yang hijau, untuk menyebut semenanjung Iberia. Pembebasan Andalusia. Musa bin Nusair menunjuk Torik bin Ziyad untuk memimpin pembebasan ini. Torik membawa 7.000 pasukan yang mayoritasnya adalah bangsa barbar. Hanya 300 orang dari bangsa Arab dan 700 orang dari bangsa Afrika. Julian dari Ceuta bertugas sebagai intel dan penunjuk jalan pasukan. Para pasukan pun berangkat dari Ceuta menggunakan kapal Julian untuk menyamar. Pengangkutan pasukan dilakukan secara bolak-balik pada malam hari supaya tidak mencurigakan. Sesaat sebelum berlabuh, Torik memutuskan untuk tidur sebentar. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad yang dikelilingi orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dalam mimpi, seolah-olah Nabi Muhammad bersabda kepada Torik, "Janganlah gentar, wahai Torik, sempurnakan apa yang ditakdirkan bagimu untuk melakukannya." Kemudian Torik terbangun dan merasa yakin kemenangan ada di pihaknya.
Ia memberitahukan mimpi ini kepada prajurit-prajurit muslim yang ada di kapal bersamanya. Awalnya, Torik ingin mendarat di Algeciras, tetapi tidak jadi karena kota itu dijaga oleh pasukan Visigoth. Akhirnya, Torik dan pasukannya mendarat di Calpe, arah timur Algeciras. Kelak, Calpe diubah namanya menjadi Jabal Al-Fatah, yang berarti Gunung Kemenangan. Namun, tempat itu lebih dikenal dengan nama Jabal Torik atau Gibraltar. Demikian ulasan tentang Torik bin Ziyad, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan kerabat untuk berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.